Sudah sepekan lamanya, artis Indra Bekti diterpa rumor tak sedap yang luar biasa mengganggu pikirannya serta keluarga. Di tengah keharmonisan rumah tangganya dengan Adila Jelita, dan juga di saat karirnya yang semakin menanjak, tiba-tiba pria yang akrab disapa Bekti itu harus berurusan dengan pria bernama Lalu Gigi Asranova yang mengaku telah dilecehkan oleh Bekti. Selama sepekan pula itu, pihak Gigi terus beraksi, mulai dari menyebarkan video percakapannya dengan Bekti yang dituding sebagai bukti ajakan pelecehan, hingga melaporkan ke Polda Metro Jaya, namun berbuah penolakan lantaran dinilai tidak memenuhi syarat. Dan kesabaran Bekti serta sang istri Adila akhirnya menemui puncaknya. Senin 1 Februari kemarin, Bekti melalui kuasa hukumnya telah melaporkan Gigi dengan dugaan pencemaran nama baik. Dan kali pertama dan terakhir pula, Bekti menegaskan bahwa apa yang dikeluarkan oleh Gigi hanyalah untuk mendompleng nama besarnya. Ia pun menepis semua rumor miring yang menyebut bahwa rumah tangganya guncang akibat kasus tersebut. Dengan ditemani oleh Dila, Bekti membuktikan bahwa ia dan sang istri tetap baik-baik saja. Teman-teman, ini bukan berita yang baik sebenarnya untuk diungkap. Sebenarnya saya pun juga agak kecewa ya sama teman-teman semua, kenapa orang yang kayak gitu mau diangkat sih gitu ya. Kenapa sih gitu kan? Sedih aja gitu sebenarnya. Cuman di sini saya cuma mau kasih tahu kalau kita udah melaporkan Gigi atas pencemaran nama baik dan laporan kami sudah diterima. Ada buktinya. Dan mengenai isi rekaman tersebut, mau itu asli, mau itu tidak, intinya tidak ada pelecehan seksual di dalamnya. Dan apapun itu kami sekeluarga merasa harus ada tindakan. Sehingga kami harus melakukan hal ini agar adanya efek jera kepada siapapun yang ingin mencemarkan nama baik. Yang ingin populer di atas penderitaan orang lain. Dan saya dengan istri Adila Jelita, istriku tercinta dan sekeluarga mengenai berita ini pun kami solid. Kita saling support atas musibah ini. Dan nggak ada itu yang namanya pisah ranjang itu tadi saya lihat. Dengar bahwa katanya Indra Bekti pisah ranjang, padahal kita lagi suruh-suruhnya ya Bun ya, kita lagi hot-hotnya ya Bun. Amin. Dan yang paling penting adalah support istriku Dila ini yang fully support dari awal kejadian. Dila pun sudah dengar rekaman tersebut, namun yang dipercaya saat ini hanyalah suaminya tercinta. Pihak yang paling tersakiti akibat pemberitaan miring ini sepertinya mungkin adalah Adila Jelita. Bukan main kecewa dan marahnya ia kepada oknum yang telah menyudutkan suaminya. Pasalnya, imbas dari pencemaran nama baik tersebut begitu dirasakan oleh Dila serta kedua buah hatinya. Dila pun menyatakan dengan tegas bahwa terlepas dari benar atau tidaknya pengakuan Gigi, ia akan tetap menerima sang suami apa adanya. Jujur, saya marah, saya kesel, saya sedih. Karena ini udah merugikan buat saya, buat anak-anak saya. Terutama buat orang yang saya cintai. Ini nggak ada sangkut pautnya dengan kalian, nggak ada sangkut pautnya dengan manusia itu yang bernama Gigi. Dia mau melakukan apapun, dia mau mengeluarkan video sekalipun, mau apapun, saya tetap mencintai suami saya apa adanya. Dan saya sangat tidak menyukai hal ini gitu. Jadi apapun saya terima suami saya apa adanya. Dan saya harap nggak ada lagi cerita-cerita lagi lah yang hal-hal yang kalian nggak kenal siapa kita, nggak kenal dalamnya gitu loh. Jadi saya mohon udahlah, masih ada lagi lah cerita-cerita lain gitu loh. Saya mohon deh gitu. Tolong hargai kehidupan kami. Saya punya 2 anak. Jadi kita masih bisa melanjutin hidup kami lebih baik lagi dan lebih tenang lagi gitu. Bukan hanya urusan menahan kesabaran dengan ulah Gigi. Bekti pun mau tak mau menanggung kerugian materi yang tidak sedikit. Gara-gara selama seminggu dihantam oleh pemberitaan tak sedap, pria 38 tahun itu pun harus rela kehilangan pekerjaan. Wajar bila akhirnya ia terdorong untuk melaporkan Gigi dengan tujuan kasus ini bisa segera tutup buku. Entah harus berakhir dengan jalur hukum ataupun diselesaikan dengan damai. Yang pasti Bekti berharap ini bisa menjadi preskon terakhirnya tentang masalah tersebut. Aku cuma mau bilang bahwa udah stop ya, jangan
tayangin lagi hal-hal yang tidak benar itu, dan ada orang yang mau mendompleng ini, udah stop, jangan ditayangin lagi. Pertama, kasihan dianya juga, karena pastinya dia nggak akan mendapatkan tempat di hati masyarakat, pastinya dia kena bully juga, dia ya, dan kalaupun dia mau bekerja di dunia entertainment udah pasti udah nggak diterima. Jadi kasihan dia juga ya. Nah, kasihan juga sama kita juga. Kita di sini sempat aku gara-gara ini akhirnya kehilangan pekerjaan juga. Ada satu yang harusnya aku menjadi brand ambassador, akhirnya nggak jadi gara-gara ini. Jadi kerugiannya material dan imaterial luar biasa. Jadi mohon stop, di stop. Ini adalah preskon yang terakhir tentang hal ini dan selamanya. Saya tidak akan menjawab apapun, telepon segala macam, saya tidak akan menjawab apapun itu. Online juga tidak akan, karena ini sudah stop sampai di sini. Ini penjelasannya, semoga bisa dimengerti. Efek domino agaknya dialami oleh Indra, di mana tak hanya ia yang merasakan kencangnya suara miring di luar, namun sang istri pun harus terseret dalam masalahnya. Pasalnya, Dila juga menjadi sasaran pembulian publik di dunia maya. Dan seperti yang diungkapkan oleh ibu dua anak tersebut, bahwa ia tak peduli dengan penilaian publik terhadap suaminya, maka ia pun akan mengambil langkah tegas untuk membersihkan nama baiknya dengan melaporkan pemilik akun yang dituding mengeluarkan statement tak pantas kepadanya. Pemberitaan yang tidak berimbang dan tidak berdasar hukum itu sudah membuat implikasi dampak yang serius. Di antaranya adalah Dila sebagai istrinya Indra Bekti itu di sosmednya, di akun sosmednya itu dibully, dihina, dimaki-maki, disumpahin dan lain-lain gitu. Dan kami mempertimbangkan langkah hukum untuk melakukan tuntutan terhadap akun-akun di Instagram itu yang sudah berbuat seperti itu, karena kita harus melakukan pembelajaran supaya kita sama-sama masyarakat bisa melakukan kegiatan berekspresi tapi dengan koridor-koridor hukum dengan cara-cara yang baik. Ada juga itikat baik kami untuk memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku ini gitu. Jadi sebaiknya kita santun lah dalam bersosial media gitu, karena bagaimanapun hak asasi melakukan mengungkapkan pendapat tidak boleh melanggar hak asasi orang lain. Tak akan muncul asap bila tak disulut api. Begitu pula dengan langkah hukum yang sudah ditempuh oleh Bekti, tentu akan terus bergulir untuk memberikan efek jera pada pihak yang telah menjatuhkannya. Lantaran merasa di posisi yang cukup kuat, Adila pun tak merasa takut apabila kubu rivalnya menempuh jalur hukum pula. Tak akan seperti apa kasus ini ke depannya. Yang pasti hanya waktu yang bisa menenangkan kondisi yang kian keruh tersebut. Dia adalah seseorang yang ngasih saya dari awal saya tahu suami saya itu bukan dia. Saya tahu gimana alat-alat bisa itu dirubah-rubah, walaupun nanti kenyataannya itu benar sekalipun, dia mau ngasih video sekalipun, mau ngasih line apalah, saya nggak peduli. Nah sekarang kalian mau ngangkat lagi buat apa? Mau nyari apa gitu loh? Mau nyari susah apa lagi gitu loh? Saya marah kalau sampai ini masih ada lagi yang ngerugiin anak-anak saya. Saya nggak takut pokoknya. Sudah ada kuasa hukum, kita yang menang, kita yang udah ada jalan hukumnya gitu aja. Dia kan enggak, dia lemah, dia belum masuk ranah hukum gitu aja udah. Buktiin aja lah pokoknya. Udah gitu.